Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari jurusan Manajemen, kelas Manajemen A, angkatan 2019. NIM 19931400037. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peramalan permintaan. Namun sebelum membahas mengenai peramalan permintaan, terlebih dahulu kita membahas mengenai apa itu peramalan. Nah, peramalan merupakan proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan. Nah, jenis peramalan permintaan inilah yang akan dibahas, di mana peramalan permintaan merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya yang harus kita ketahui adalah peramalan yang baik memiliki karakteristik, di mana karakter kriterianya itu yang pertama adalah akurasi. Nah, akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan atau kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bias bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Peramalan yang terlalu rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan sehingga permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi segera. Akibatnya perusahaan dimungkinkan kehilangan pelanggan dan kehilangan keuntungan penjualan. Nah, peramalan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terjadinya pengumpulan persediaan sehingga banyak modal yang terserap sia-sia. Yang kedua, karakteristiknya yaitu biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya, manual atau komputerisasi, bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. Kemudian, pemilihan metode peramalan harus disesuaikan dengan dana yang tersedia dan tingkat akurasi yang ingin didapat. Misalnya, item-item yang penting akan diramalkan dengan metode yang sederhana dan murah. Prinsip ini merupakan adopsi dari hukum Pareto atau analisis ABC. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Keuntungannya adalah percuma memakai metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, maupun peralatan teknologi. Kemudian dalam membuat peramalan atau menerapkan suatu peramalan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu ramalan pasti mengandung kesalahan, artinya peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua adalah peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan, artinya karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, yang ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Selanjutnya yaitu mencocokkan supply dan permintaan. Untuk mencocokkan antara supply dan permintaan, maka di sini perlu diperhatikan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan atau demand. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan yaitu yang pertama adalah kondisi umum bisnis dan ekonomi. Yang kedua, reaksi dan tindakan pesaing. Yang ketiga, tindakan pemerintah.
Yang keempat, kecenderungan pasar. Yang kelima, siklus hidup produk. Dan yang keenam, gaya dan mode. 7, perubahan permintaan. Serta yang kedelapan adalah konsumen inovasi teknologi. Nah, selanjutnya dalam peramalan juga memiliki teknik, di mana teknik peramalan permintaan itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah metode kualitatif. Peramalan kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Meskipun demikian, peramalan dengan metode kualitatif tidak berarti hanya menggunakan intuisi, tetapi juga bisa mengikutsertakan model-model statistik sebagai bahan masukan dalam melakukan judgement atau keputusan, dan dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Peramalan kualitatif ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa metode teknik seperti akan dijelaskan. Yang pertama yaitu teknik survei, di mana teknik survei ini merupakan suatu alat meramalkan yang cukup penting, khususnya untuk memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan-kecenderungan dalam jangka pendek mendatang. Nah, yang kedua adalah teknik jajak pendapat atau opinion polls. Teknik jajak pendapat sering dilakukan untuk melengkapi data dari survei. Jajak pendapat dari para pakar, para eksekutif, dari masyarakat umum, atau dari konsumen. Yang ketiga adalah metode Delphi. Pada metode ini sekelompok pakar mengisi kuesioner, moderator menyimpulkan hasilnya dan menginformasikan menjadi suatu kuesioner baru yang diisi kembali oleh kelompok tersebut. Demikian seterusnya. Nah, selanjutnya adalah analogi historis atau historical analogi. Merupakan teknik peramalan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analogi. Yang kelima adalah dugaan manajemen atau manajemen estimate atau panel konsensus, di mana peramalan semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen, umumnya oleh manajemen senior. Metode ini akan cocok dalam situasi yang sangat sensitif terhadap intuisi dari suatu atau sekelompok kecil orang yang karena pengalamannya mampu memberikan opini yang kritis dan relevan. Metode yang kedua adalah peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif dapat diterapkan jika tersedia data masa lalu, informasi dapat dikualifikasi, diwujudkan dalam bentuk angka, dan asumsi beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlangsung. Adapun jenis-jenis peramalan kuantitatif meliputi time series. Metode time series berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodisasi sepanjang periode waktu di mana perakiraan permintaan diproyeksikan. Yang kedua adalah metode trend last score, adalah suatu metode peramalan serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah metode kausal. Metode kausal mengasumsikan faktor yang diperkirakan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas, atau variabel bebas itu sama dengan independen. Yang keempat adalah metode variasi musim, melakukan perkiraan volume permintaan konsumen di waktu-waktu yang akan datang dapat didasarkan pada gelombang musiman yang melekat pada kultur budaya atau kebiasaan dari masyarakat. Nah, itulah tadi beberapa metode dari teknik kuantitatif. Kemudian selanjutnya adalah akurasi peramalan. Nah, akurasi
Ukuran akurasi peramalan secara umum digunakan untuk mengetahui tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang terjadi untuk melihat kesalahan peramalan. Ya, mungkin cukup sampai di sini mengenai materi peramalan